hari Rabu masalahnya udah pemicunya ya. Karena ini berhubungan sama pemicu 4. Oh, oke sebentar ya. Sebentar dulu ya. Jadi kita lanjut aja sebentar ya. Oke deh, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di apa ya? Tentang space maintainer. Oke. Eh, Sebentar saya share screen dulu. Hari ini nggak usah kemana-mana ya, Dek. Lebih bagus memang kita kuliah aja. Karena di mana-mana udah banjir. Oke, kita masuk ke pencegahan maloklusi gigi akibat kehilangan gigi. Ya, jadi di sini nantinya kita akan
mengetahui tentang pencegahan maloklusi gigi akibat kehilangan gigi yang sering disebut dengan space maintainer ya. Jadi ini salah satu minimal requirement yang harus kalian penuhi dan nantinya adalah salah satu apa namanya, salah satu skills lab yang harus kalian kerjakan pada saat kalian preklinik dan koas nantinya. Nah, pendahuluannya, faktor utama yang mempengaruhi besar rata-rata pergerakan ke mesial dan distal gigi itu adalah jenis gigi susu yang dicabut atau gigi sulung yang dicabut dan usia pasien. Nah, ini mempengaruhi dari kehilangan atau gigi gigi yang hilang itu gigi mana gitu ya. Jenis gigi yang hilang tersebut atau gigi yang telah dicabut duluan. Apakah itu incisivus, apakah itu caninus atau molar 1 permanen, molar 2 permanen, molar decidui, kehilangan incisivus ataupun kehilangan incisivus 1 dan 2 yang belum tumbuh. Nah, ini mempengaruhi, kalau incisivus dia dapat mempengaruhi estetis dan kalau untuk pengaruh pada gigi tetapnya hampir tidak ada, tetapi untuk fungsi bicara mungkin nanti yang akan terganggu ya. Kemudian kalau untuk kehilangan gigi caninus atau molar 1, kalau dia kehilangan awal akan menyebabkan pergeseran ke mesial atau distal ruang yang ditinggalkan. Kalau kehilangan gigi molar 2, maka akan terjadi pergeseran ke mesial gigi molar 1 permanennya. Kalau molar decidui yang hilang, maka akan terjadi pergerakan mesial atau distal pada gigi yang hilang tersebut. Kemudian untuk kehilangan gigi incisivus akan mencegah terjadinya kerusakan atau maloklusi sehingga menyebabkan kita harus memberikan perawatan segera untuk mencegah perubahan. Sebentar ya, sebentar dulu ya. Oke. Ini adalah rencana perawatannya. Kalau dia yang kehilangan itu gigi sulungnya incisivus maxilla, kita tidak memerlukan space maintainer karena dia tidak memiliki dampak kecuali kalau kehilangan gigi terjadi sebelum caninus sulungnya erupsi ya. Kemudian kalau caninus maxillanya yang hilang, kita wajib menggunakan band and loop untuk mencegah terjadi pergeseran midline. Kalau yang kehilangan molar pertama maxilla, bisa juga dipakaikan band and loop atau removable. Kalau yang kehilangan molar kedua maxilla, itu harus digunakan distal shoe. Kalau incisivus mandibula, sama seperti yang incisivus atas, tidak memerlukan space maintainer. Kalau caninus, kita gunakan band and loop. Kalau molar bisa digunakan band atau crown and loop. Nah, kalau molar kedua itu kita gunakan distal shoe. Jadi intinya gini, untuk perawatan maloklusi ini, prematur loss ini, kalau dia kehilangannya di anterior, selama gigi caninus sudah erupsi, gigi caninus sulung ya sudah erupsi, kita tidak perlu melakukan perawatan karena si gigi caninus ini yang akan menjaga ruangan di bagian anterior tadi. Nah, kemudian kalau terjadi kehilangan pada molar 2 sulung, itu harus segera dilakukan perawatan. Tadi sudah saya sampaikan, gigi molar 2 sulung itu akan menggantikan, akan menyiapkan tempat untuk gigi premolar kedua permanen yang tumbuhnya sekitar usia 10 sampai 12.
Sementara gigi permanen satu itu tumbuhnya di usia 6 tahun. Jadi waktu yang diperlukan si gigi P2 ini untuk keluar itu sangat lama. Akibatnya apa? Kalau dia tidak dipasangkan penjaga ruang, gigi M1 permanen ini nanti yang akan menempati ruangan tersebut, sehingga nanti gigi P2-nya tidak punya tempat. Inilah alasan kenapa kita memerlukan space maintainer. Nah, space maintainer sendiri itu apa? Space maintainer adalah alat yang digunakan untuk tindakan pencegahan maloklusi yang berguna untuk mempertahankan ruang yang ada agar tidak berubah, ya. Jadi kasusnya seperti apa? Kehilangan dini, namanya prematur loss, kehilangan awal. Jadi kehilangan dini. Tujuannya untuk mempertahankan ruang dalam lengkung rahangnya akibat adanya prematur gigi susu agar tetap pada tempatnya. Jadi dia mau bilang, lu di sana, gue di sini ya, jangan ganggu ruangan ini, kan gitu ya. Kalau kita nggak buat dia ruangan ini, maka gigi itu akan miring, akan condong ke posisi yang tidak ada gigi tersebut, sehingga menyebabkan si gigi yang mau keluar tidak akan punya tempat. Nah, syaratnya apa kalau space maintainer ini? Eh, Dia mempertahankan ruangan untuk pertumbuhan gigi tetap. Kemudian dia dapat mempertahankan lengkung rahang dan posisi molar satu. Dia mencegah ekstrusi gigi antagonisnya. Dia bisa menggantikan fungsi pengunyahan. Dia bisa memperbaiki estetis dan untuk mencegah trauma psikis pada kehilangan gigi anterior yang terlalu awal. Dia dapat mencegah gangguan fonetik atau kehilangan gigi sulung anterior yang terlalu awal. Mencegah lidah menjulur ke arah diastema atau kebiasaan buruk atau gigi yang erupsi atau perubahan posisi akibat tekanan lidah, dan dia juga dapat sebagai penuntun erupsi. Indikasinya apabila kehilangan gigi sulung yang terlalu awal dan gigi tetap masih tertutup tulang alveolar. Ingat ya, gigi sulung terlalu awal tanggal dan gigi tetapnya masih tertutup tulang alveolar. Kemudian tidak ada kelainan orto pada rahang yang dibuatkan. Itu untuk space maintainer. Kalau ada kelainan orto dalam arti harus ekspansi dan sebagainya, itu masuknya ke space regainer. Oke. Kemudian ada congenital missing, kemudian ada kebutuhan dari segi estetis, dia menuntun erupsi gigi M1 permanen, dan dia mempunyai persiapan pembuatan permanen bridge. Ya, pada gambar ini terlihat kehilangan gigi molar kedua sulung rahang bawah kanan yang merupakan indikasi penggunaan space maintainer. Nah, ini lihat sebelah kanan ini pada gambar itu kan dia kehilangan gigi M2 sulungnya. Sementara M1 permanennya sudah mau erupsi. Maka dibuatkanlah alat space maintainer namanya distal shoe untuk mempertahankan ruang P2 ini dan mencegah M1 permanennya untuk tipping atau miring ke ruangan yang telah hilang tadi. Kontraindikasi space maintainer apa? Itu apabila terdapat frekuensi karies yang tinggi, kemudian pada penderita yang handicap seperti cerebral palsy, ataupun penderita yang mempunyai sindroma. Macam-macamnya apa? Nah, kita lihat dari berbagai aspek ya. Yang pertama dari cara pasang. Kalau dari cara pasang itu terdiri dari yang removable, semi-fix, dan fix. Sementara yang berdasarkan fungsi itu ada yang fungsional dan non-fungsional. Nanti kita cerita tentang perbedaan masing-masing. Kemudian berdasarkan kegunaan ada yang aktif dan pasif, serta kombinasi. Nah, macam-macam space maintainernya yang menurut Raymond itu ada removable, complete arch, yang terdiri dari lingual arch dan extraoral encourage. Kemudian ada space maintainer gigi individu. Space maintainer removable ini adalah piranti yang dapat dilepas pasang oleh pasien, dapat bersifat fungsional atau non-fungsional, dan umumnya bersifat bilateral. Dia terbagi, ada yang dengan klamber retensi dan ada yang tanpa klamber retensi. Yang tanpa klamber retensi ini digunakan bila kehilangan giginya bilateral simetris, kemudian retensinya diperoleh dari tepi-tepi servikal gigi dan seluruhnya terbuat dari akrilik.
Kemudian ada yang dengan clamor retensi, yaitu menggunakan clamor retensi pada platnya. Ini dia maxillary removable bilateral space maintainer, ya. Kemudian kalian lihat di situ ada mandibular removable bilateral space maintainer, kemudian ada yang unilateral. Nah, tapi yang unilateral ini sekarang digantikan dengan semi fix, ya. Karena kalau satu seperti ini dikhawatirkan akan tertelan oleh pasien. Dan biasanya untuk stabilitas yang baik itu kita gunakan clamor tensi. Jarang kita tidak pakai kan clamor. Nah, klasifikasi removable space maintainer ini menurut Breuer ada yang kelas 1 itu untuk unilateral posterior maxilla, kelas 2 dia untuk unilateral posterior mandibula, kelas 3 dia untuk bilateral posterior maxilla, kelas 4 dia bilateral posterior mandibula, kelas 5 dia bilateral anterior posterior maxilla, kelas 6 dia bilateral anterior posterior mandibula, kelas 7 dia satu atau lebih gigi anterior yang permanen, kelas 8 dia edentulus penuh. Nah, ini contoh dari clamor yang digunakan pada space maintainer removable yang dengan clamor tensi. Kalau dia labial bow, yang pertama itu kita menggunakan labial bow, di mana labial bow ini berfungsi untuk mencegah gigi anterior rahang atas atau rahang bawah bergerak ke depan, ya. Jadi pada rahang bawah dia digunakan sebagai retensi, kemudian dia tidak terkena papila interdentalis, jadi aman, jadi tidak menyakiti papila interdentalis. Itu gambar labial bow-nya, dan kalian sudah belajar skis lab-nya untuk pembuatan labial bow ini. Dan ingat ya, ada cara gambar dan ada cara buat untuk labial bow. Ini dinilai ya, Dek, untuk gambar, untuk desain, ya. Jadi perhatikan untuk lekuan untuk ininya, untuk patahan yuluknya itu berada di sepertiga mesial, jangan salah, ya. Kemudian tekuan di akhirnya berada di distal dari gigi kaninus sendiri, dan dia berada di sepertiga insisal dari gigi yang mau dilakukan perawatan. Jadi ini tidak asal-asalan untuk menggambarnya. Kemudian ada yang kedua, klamernya klamer adap. Oh ya, labial bow tadi dia ada terdiri dari diameternya ada 2, ya. Untuk yang aktif dia 0,7, untuk yang pasif dia 0,8. Jadi kalian perhatikan fungsinya masing-masing. Kemudian klamer Adam, dia ini fungsinya untuk memberikan retensi maksimum di interdental, ya. Sorry, bukan di interdental, di bagian bukal, ya, di bagian bukal dari giginya. Kemudian dia menggunakan stainless steel 0,7. Dia punya arrow. Arrow itu apa ya? Kayak kalian lihat yang di ujungnya, kalian kan udah buat juga ini kan? Di ujungnya itu ada seperti segitiga atau arrow-nya. Nah, kalau untuk yang anak-anak, kalau untuk pada kasus anak, itu biasanya ada juga yang half Adam. Half Adam itu adalah setengahnya ada arrow-nya, setengahnya lagi tidak ada. Yang tidak ada itu biasanya di bagian distal. Kenapa? Karena biasanya ini untuk modifikasi kalau giginya belum erupsi sempurna. Jadi kalau nanti ada kasusnya gigi belum erupsi sempurna, pakai pakai klamer yang mana untuk penggambaran. Jadi kalau belum sempurna kita pakai yang half Adam. Tapi kalau giginya sudah erupsi sempurna kita pakai yang Adam. Jangan salah ya. Kemudian ada juga klamer C. Klamer C ini dia mengelilingi gigi, kemudian dia sederhana dan mudah dibuat. Dia kejelekannya dia dapat menghalangi pertumbuhan tulang rahang ke lateral, sehingga perlu kontrol maksimal. Jadi betul-betul coba diperhitungkan untuk penggunaan ini. Kalau memang tidak perlu, tidak usah. Kemudian ada juga yang interproximal loop. Nah, ini yang tadi saya bilang dia letaknya di interproximal. Dia biasanya untuk retensi tambahan karena kita memerlukan
atas si plat tadi supaya tetap pada tempatnya, supaya anak tidak mudah melepas pasang eh, plat tersebut. Karena biasanya alat itu suka dimain-mainkan sama lidah si anak, sehingga bisa dikeluarkan, dimasukkan gitu ya. Jadi biar dia cekat, itu kita tambahkan retensi tambahan berupa interproximal loop, berupa balls atau triangle clasp. Nah, apa indikasi untuk removable space maintainer ini? Biasanya dia untuk menggantikan gigi yang hilang dengan alasan estetik, biasanya gigi depan ya. Kemudian kehilangan lebih dari 2 gigi. Jadi kalau 1 gigi kita pakai yang semi fix. Kalau 2 atau 3 itu kita biasanya pakai yang removable. Kemudian kehilangan lebih dari 1 gigi sulung secara bilateral karena 2 sisi ya, kiri dan kanan. Kemudian pada beberapa kasus gigi penyangga tidak dapat dijadikan sebagai pendukung dari pemakaian fixed base maintainer. Kemudian pada pasien dengan celah pada langit-langit yang memiliki kebutuhan obturator dengan kombinasi kehilangan gigi. Kemudian indikasi lain adalah jika secara radiografi gigi permanen tidak akan erupsi dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Nah, fungsional dan fungsional ini apa? Nanti saya jelaskan. Kontraindikasinya apabila pasien yang tidak kooperatif, karena ini kan bisa dipasang dan dilepas oleh pasien. Sehingga kalau dia tidak kooperatif, yang dikhawatirkan dia tidak mau menggunakan alat ini. Ya. Kemudian pada pasien yang hipersensitif atau alergi terhadap bahan material akrilik, pada pasien yang sering epilepsi karena dikhawatirkan nanti dapat mengganggu jalan nafas atau tertelan. Kemudian tidak terdapat tulang alveolar yang menghalangi mahkota gigi permanen dan terdapat ruang yang cukup untuk erupsi. Kalau tidak cukup, ya kita pakainya space regainer nanti ya. Kemudian terdapat kelebihan ruang pada dimensi mesiodistal untuk erupsi gigi. Kemudian diskrepansi ruang yang besar sehingga dibutuhkan perawatan ortodontik di masa depan. Kemudian kehilangan gigi permanen secara kongenital dan penutupan ruang atau space closure yang diharapkan. Keuntungannya apa? Alat ini karena bisa dilepas pasang, jadi dia mudah dibersihkan. Dia juga dapat dikombinasikan dengan alat pencegahan lain. Nah, inilah masuk ke kasus interseptik ortodontik, ya. Jadi namanya alat space regainer. Kemudian dia pergerakan alatnya dapat membantu untuk melancarkan sirkulasi darah jaringan lunak. Dia juga dapat membantu fungsi pengunyahan dan bicara untuk kasus yang fungsional. Kemudian untuk pertimbangan estetis, lidah tetap pada posisinya, dapat membantu merangsang erupsi gigi tetap. Kariesnya juga mudah terlihat sehingga dapat ditanggulangi. Ruangan untuk erupsi gigi tetapnya ada. Kerugiannya, alat bisa hilang, kemudian kalau ditempatkan, makanya kita harus menempatkan pada alat khusus supaya pasien tidak dengan sengaja menghilangkan atau membuangnya. Kadang-kadang alat dilepas, ditaruh dalam tisu, tisunya terbuang, jadi alatnya bisa hilang. Kemudian juga pada penderita yang tidak mau memakai alat, ya. Jadi alatnya bisa patah, kemudian juga pertumbuhan C yang dipakai juga ada pelamer C yang dipakai juga dapat mengganggu pertumbuhan kolateral dan juga eh, sebagian servikal dari platnya dapat mengiritasi jaringan lunak. Ini cara pembuatan dan ini yang akan kalian lakukan di lab nanti, di klinik nantinya. Ya, pertama kita cetak dulu dengan menggunakan alginate, kemudian kita buat model kerjanya. Nanti di sini juga kalian hitung kebutuhannya ya, berapa ruang yang dibutuhkan, berapa ruang yang ada, berapa ruang yang dibutuhkan tadi yang kita udah pelajari. Kemudian kalian lihat desainnya, kalian buat desainnya. Kemudian habis itu kita buat alat space maintainernya dengan menggunakan akrilik, plumber, dan gigi tiruannya itu untuk yang fungsional. Dan kita buatkan di lab, setelah itu kita pasang. Setelah jadi kita pasang. Kemudian kita lakukan kontrol 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 atau 6 bulan. Nah, sebelum 1 minggu, kalau ada rasa sakit, pasien disuruh datang. Kita lihat apa yang menyebabkan rasa sakit, di mana iritasi dan sebagainya. Kemudian setelah 1 minggu kita lihat adakah rasa yang sakit, kemudian alat dipakai atau tidak, alat menekan gingiva atau tidak, kemudian ada gingivitis atau enggak, baru kita lihat juga
bagaimana kondisinya setelah 3 sampai 6 bulan. Kalau sudah ada yang erupsi, maka space maintainer dapat diasah atau dibolongi. Nah, kemudian ada juga yang disebut space maintainer semi fix. Tadi ingat ya, berdasarkan arah pasang, removable, semi fix, dan fix. Nah, ini yang semi fix. Nah, yang semi fix ini bila dia hanya pegangannya pada satu sisi yang diastema, ya. Kalian lihat contoh gambarnya, dia abatmennya atau penyangganya hanya pada satu sisi. Sedangkan yang space maintainer cekat, dia mempunyai dua sisi, ya, dua sisi pada abatmennya. Nah, ini indikasinya pada anak yang kurang kooperatif dengan removable, atau pada kasus kehilangan satu gigi pada satu sisi, atau pada kasus yang tidak perlu fungsi pengunyahan atau estetis. Ya, ingat ya masing-masing ya. Jadi kalau semi fix dia hanya satu abutment atau satu penyangga, sementara kalau yang fix dia ada dua. Nah, ini sering keluar ujian ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, yang semi fix atau fix ini dapat berupa case appliance atau dicor, band atau crown and loop, ya seperti gambar sebelah kanan, lingual atau palatal arch wire, atau distal shoe extension. Nah, ini case appliance atau dicor. Inilah seperti contohnya. Jadi kalau kalian nanti di prosto belajar di blok, lupa saya blok 21 atau blok berapa, itu ada namanya Maryland Bridge ya. Jadi dia kita buatkan, kita kecilkan dulu gigi abutment di dua-dua penyangganya, baru kita preparasikan, baru kita buatkan cetakannya, model kerjanya, baru kita ukir pakai wax, blue wax pada modelnya, baru dicor. Jadilah seperti gambar di atas. Itulah yang ditempelkan atau ditanamkan ke pasien. Cuman ini memiliki kejelekan, dia akan mengganggu atau menghalangi pertumbuhan rahangnya. Sehingga metode ini jarang kita lakukan pada anak-anak. Yang sering kita lakukan, nah seperti ini ya. Ini contoh gambarnya ya. Ini nanti kalian lakukan pada kuliah blok 21 kalau saya nggak salah, prostodontif. Tentang bridge atau Maryland ya. Nah, yang sering kita lakukan ini adalah bend and loop atau crown and loop. Karena kalau yang tadi, karena dua-dua penyangganya itu ditahan, dikhawatirkan dapat menghalangi pertumbuhan. Tapi kalau hanya satu, pertumbuhan tetap bisa berjalan karena dia tidak tercekat gitu ya. Jadi yang sering kita lakukan adalah bend and loop atau crown and loop. Bedanya di mana? Bedanya kalau dia crown and loop, berarti kita buatkan crown. Kalian sudah belajar blok 15 itu tentang pembuatan stainless steel crown atau SSC. Ya. Nah, di sini kita gabung SSC ini dengan loop. Jadi SSC-nya sebagai abutment, penahan, loop-nya sebagai penjaga ruang. Namanya crown and loop. Nah, bend and loop kapan, Dok? Nah, bend and loop itu kalau dia giginya tidak ada yang rusak. Ya, giginya tidak ada yang rusak, dibuat band aja, baru dikasih loopnya. Namanya bend and loop. Begitu cara ngapalnya. Ya, jadi kapan kita gunakan crown and loop? Pada gigi yang karies lebih dari 2 permukaan, atau pada gigi yang sudah dilakukan perawatan saluran akar. Indikasi standar, indikasi SSC lah untuk mengingatnya. Jadi dia dikombinasikan dengan bar atau loop yang disolderkan pada crown-nya. Sehingga jadilah dia satu alat retainer space maintainer ya, yang disebut crown and loop. Sementara yang bend and loop pada gigi yang tidak ada karies atau kariesnya hanya satu kavitas saja di bagian oklusal. Oke. Nah, untuk yang bend and loop, kita pilih dulu bandnya ya. Untuk kasus di sini misalnya gigi 16 ya, kemudian bandnya dipasang di gigi 16, kita lakukan pencetakan. Kemudian cetakannya dilepas, bandnya tetap diambil dari giginya, jangan salah arah. Kemudian diisi dengan gipstone. Setelah itu dibuat di
patri, ini bukan SCC ya, pada bandnya baru kita lakukan penyemanan pada pasiennya di band yang ada atau di gigi penyangganya. Ya, seperti contoh yang di bawah tadi. Oke. Kemudian untuk yang crown and loop, kita kerjakan dulu sama seperti waktu kalian mengerjakan blok 15. Jadi kita buang dulu kariesnya, kita build up, kita pilih mahkotanya. Kalian udah belajar kan? Ukur materi giginya, preparasi, potong SEC-nya, gunting, polis, cek oklusinya. Nah, setelah selesai tidak boleh setelah adaptasi dan penghalusan tidak boleh langsung di semen, ya. Jadi kita cetak lagi, SEC masukkan ke dalam mulut, kita cetak, kemudian kita lihat, kita keluarkan, lihat arah pasangnya, kita berikan stone bore, kita lihat SEC masih ada di dalam arginet tadi, kemudian kita buat loopnya. Loopnya dibuat di laboratorium, baru pasiennya dipulangkan. Setelah jadi loopnya, kalian lihat gambar yang paling bawah, ya. Baru itu kita pasangkan ke pasien dengan menggunakan semen GIC tipe 1 atau luting. Ya. Setelah itu selesai. Jadi udah paham ya, Dek, mana band and loop, mana crown and loop. Oke? Kalau nggak paham, interupsi, Dek. Nah, syarat-syarat loop ini ada. Apa aja syaratnya? Jadi yang pertama, dia lebarnya harus sesuai besar benih gigi tetapnya. Kemudian dia menyinggung dan berada di bawah lingkaran terbesar gigi. Jarak loop dengan gigi panjang kurang lebih 1 mm. Loopnya melengkung sesuai bentuk alveolar bridge gigi yang hilang. Kemudian pematrian loop pada crown pada sudut tidak boleh pada sebelah bukal atau lingual dari crown. Kemudian kontrolnya 1 minggu kita lihat apakah ada rasa sakit atau letak loopnya bagaimana. Kemudian 3-6 bulan sekali lihat kondisinya. Kalau memang ada yang sakit langsung diperbaikin. Kemudian kalau gigi sudah erupsi maka space maintainernya dapat dilepas. Next yang berikutnya ada lingual atau palatal arch wire. Nah ini dia modelnya semi fix ya. Jadi dia diletakkan space maintainer yang pasif dan non fungsional. Dia letaknya bandnya di bagian molar, ya, pada sisi kanan dan kiri. Kemudian dihubungkan dengan kawat dan dibuat melalui permukaan lingual gigi. Gunanya untuk mempertahankan lengkung rahang, mencegah bergeraknya gigi posterior ke arah anterior, dan mencegah rotasi gigi incisifus, seperti yang tergambar di atas. Kemudian ada yang distal shoe. Nah, ini yang sering keluar ujian. Karena apa? Kasus ini kasus unik yang penggunaan space maintainer. Dan dia kasusnya juga khas, ya, itu pada saat usia M1 permanen belum erupsi sempurna. Kira-kira usia berapa, Dek? Siti Nurhayati, kira-kira usia berapa itu? M1 permanennya belum erupsi sempurna. Kira-kira pada usia berapa, Siti Nurhayati? Kalau untuk erupsinya tuh di 6 tahun, masuk di 6 tahun. Kalau belum erupsi sempurnanya kurang dari 6 tahun. M1 permanen, Dok. Ya, jadi biasanya di usia yang kurang dari 6 tahun. Jadi ini makanya dibilang ini khas. Khas terjadi pada pasien anak di usia kurang dari 6 tahun. Jadi M1-nya sudah erupsi, mau erupsi, atau sudah erupsi sebagian, sementara gigi M2 sulungnya, M2 susunya prematur loss, ya. Fungsinya untuk mencegah gigi M1-nya bergerak ke mesial. Yang dari tadi sudah saya sampaikan. Dikhawatirkan takut menutupi jalan erupsi gigi P2-nya. Dan dia juga dapat berfungsi sebagai petunjuk erupsi gigi M1 permanennya. Nah, ada 2 cara untuk melakukannya atau melakukan teknik kerjanya. Yang pertama, sebelum gigi mesial
gigi molar 2 desiduinya dicabut atau setelah gigi molar 2 desiduinya dicabut. Nah, kalau sebelum molar 2-nya dicabut, kita buat dulu crown-nya, ya kan? Atau band yang untuk disemenkan di molar desidui satunya sebelum disemenkan. Kita buat model kerjanya dengan crown atau band tetap pada model, diukur bar atau sepanjang jarak gigi mes molar 2 sampai ke bagian mesial molar satunya, molar satu tetapnya. Kemudian dipotong gigi molar 2 sulungnya yang pada model, kemudian dipatri dengan barnya. Kemudian ujung barnya kita masukkan ke distal soket molar 2-nya menyentuh permukaan mesial benih molar 1. Alat selesai. Nah, molar 2-nya dicabut dan dicobakan pada penderita. Lihat posisi alatnya pada ronsen foto. Semenkan gigi pada molar desidui satunya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Molar kedua sulungnya ini tidak bisa direstorasi lagi. Sementara molar pertama sulungnya nanti kita siapkan untuk SSC-nya. Kalian lihat ya, kita gambar kedua. Udah terjadi uji kesesuaian untuk SSC-nya. Kemudian kita buatkan, kemudian molar kedua sulungnya diekstraksi, dihentikan pendarahannya. Kemudian kita pakaikan female attachment ke bagian distal mahkotanya. Kemudian kaki-kaki dari male-nya diperpendek sesuai dengan lebar dari mesio distalnya. Kemudian ujungnya dihaluskan dan dimasukkan ke dalam female attachment-nya. Kemudian diperluas sesuai jarak. Sebelum disemen, ronsen fotokan dulu untuk ngelihat udah sesuai atau belum. Setelah sesuai dari ronsen foto, baru disemen. Ya. Nah, setelah semen, ya pendarahan tadi kita hentikan dan kita lihat bahwasannya gigi ini dapat menuntun gigi permanen satunya di posisi yang tepat, tidak bergeser ke ruangan yang kosong. Kemudian kalau setelah dicabut, biasanya kan kalau setelah dicabut sudah tertutup ya. Nah, kalau M2-nya tertutup, sudah tertutup, kita insisi dulu pada gingiva-nya untuk tempat shoe-nya tadi. Shoe-nya itu yang masuk ke dalam dia masuk ke dalam gingiva supaya mencegah si gigi M1-nya itu miring ya. Jadi dia menahan. Jadi menahan itu seperti ini. Gambar sebelumnya ya. Bentar ya. Nih, ada shoe-nya di ujung sini. Kalian lihat yang nomor satu, gambar satu, atau gambar ronsen foto. Kalian lihat seperti ada apa ya itu? Cangkol ya, ujungnya itu. Dia itu ujungnya untuk menahan supaya si giginya nggak miring ke ruangan yang kosong. Jadi penahannya lah itu. Itulah yang disebut shoe-nya. Jadi dia menahan seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau sudah dipasang, kita kalau untuk yang setelah dicabut, pemasangan dan semuanya itu sama seperti yang sebelum dicabut, ya. Setelah itu lakukan kontrol teratur. Jika M1-nya sudah erupsi, alat bisa dipotong dan kita pasangkan removable space maintainer seperti biasa, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jangan dibiarkan ya, baru dipasangkan seperti biasa. Oke, kemudian kontrolnya lihat 1 minggu, 3 sampai 6 bulan atau kita kalau sudah lewat 6 bulan, kalau sudah giginya mau erupsi, gigi dapat space maintainernya dapat dipotong. Kemudian ada juga namanya bonded wire space maintainer. Ini baru ya. Sebenarnya nggak baru-baru amat ya, udah lama. Dia dibuat dari kawat bulat berserat banyak. Dia dibengkokkan kawat, dilakukan pada waktu perawatan laboratorium. Kita pakaikan resin komposit, dietsa, tahan kawatnya, kemudian letakkan di ujung mesial pada gigi penyangga dengan pasta komposit. Kemudian cekatkan ujung distal kawatnya, diasah, baru dipolimerisasi. Nah, ini seperti ini dia, ya. Ini caranya. Diukur dulu jarak tetangganya mungkin 63 ke 65. Kemudian habis itu kita apa namanya? Kita potong wire-nya, bonded wire-nya, kemudian dioliskan bonding.
Kemudian kita pasang di penyangganya, ya. Kita sinar, ribbonnya kita sinar, baru kita haluskan. Ini seperti ini, ya. Jadi dia sudah terpasang seperti kasus crown and loop. Dia lebih cepat, pengerjaannya lebih cepat dan langsung ke mulut pasien, cuman biayanya lebih mahal karena alatnya memang bahannya memang mahal, ya. Atau bisa juga digunakan di gigi dulu, apa di model gigi dulu dibuatkan. Jadi setelah dicetak, kita kerjakan, baru kita kasih lapisan resin kompositnya diaplikasikan di luar. Habis itu baru kita buatkan seperti loop, ya. Kemudian setelah jadi baru kita pasangkan, ya. Jadi bentuknya sama seperti crown and loop, cuman dia sudah sudah jadi, ya. Nah, tadi tentang cara pasang. Sekarang tentang jenisnya yang fungsional atau non fungsional. Nah, fungsional itu ditujukan untuk fungsi pengunyahan. Jadi dia mengembalikan fungsi pengunyahan. Kalau fungsional, fungsional mengembalikan fungsi. Fungsinya fungsi apa? Fungsi pengunyahan, fungsi estetis, bicara, ya. Jadi berarti dia harus apa? Berarti harus ditambahkan elemen gigi tiruan, ya. Kalau memang dia bisa, ruangannya cukup untuk penambahan elemen gigi tiruan, dan memang dia untuk mengembalikan fungsi, makanya kita pakaikan yang fungsional. Tapi kalau dia tidak, kita pakaikan yang non fungsional. Atau misalnya cuma satu gigi, terus habis itu sudah mau erupsi atau usianya sudah terlalu besar, sehingga giginya sudah mau erupsi. Makanya kita hanya melakukan perluasan plat aja, ya. Dia yang non fungsional, berarti dia tidak ditambahkan elemen gigi tiruannya. Ingat itu ya, Dek, ya. Itu nanti akan ada keluar pada saat pemicu, ya. Jadi fungsional apa non fungsional, space maintainer apa space regainer. Nah, itu kalian memilih kasusnya nanti. Kemudian keuntungannya apa? Dia dapat mengunyah sesuai dengan fungsi giginya. Kerugiannya kalau dia kurang kontrol karena dia ditambahkan lagi anasir, ada plat juga, akibatnya nanti giginya terhambat untuk erupsi. Nah, anasirnya itu harus dipenuhi sesuai dengan ruangan yang ada, kemudian ditempelkan. Ingat ya, fungsional ini hanya bisa digunakan pada removable atau pada yang case appliance. Kalau untuk distal shoe, kemudian semi fix yang bend and loop atau crown and loop itu tidak bisa karena anasirnya kan nggak mungkin ditempelkan di loopnya, ya. Jadi anasir gigi ini hanya bisa dipakaikan uh, di removable, ya. Nah, seperti ini. Kemudian lagi ada yang berdasarkan aktif dan pasifnya. Ada yang space maintainer aktif. Nah, ini yang disebut space regainer. Jadi kalau dia sudah memerlukan fungsi ekspansi, ya ada alat yang ditambahkan, itu namanya bukan space maintainer lagi ya, Dek. Itu namanya space regainer. Jadi bedakan. Kalau space maintainer betul-betul tidak boleh ada kekurangan ruangan, ya. Kalau dia ada kekurangan ruangan, masuknya jadi space regainer. Ya, jadi space regainer ini atau space maintainer yang ditambahkan dengan kawat aktif dan penambahan ruangan kembali. Inilah space regainer. Kemudian dia bentuknya bisa cekat, bisa lepasan. Kemudian ada clamor atau kawat stainless dan ekspansi screw yang ditambahkan. Sementara untuk space maintainer pasif, dia fungsinya hanya untuk menahan ruangan. Jadi ruangannya tidak kekurangan. Dia bisa ditambahkan kombinasi dengan jenis fungsional, tapi seperti space maintainer yang menggunakan elemen gigi, ya. Jadi penambahannya hanya untuk fungsi fungsionalnya. Oke. Nah, kombinasi adalah kombinasi dari keempat jenis space maintainer tadi. Jadi bisa misalnya space maintainer, regainer, fungsional aktif, atau space maintainer yang menggunakan extraction screw atau elemen gigi. Tapi ini biasanya kita namakan space regainer.
Oke, ini ada tugas sebenarnya, tapi karena kita nggak luring ya, agak susah saya melihat ininya nanti. Jadi ini saya eh, abaikan saja. Atau ada yang mau coba menjawab ini? Hmm? Ada yang mau mencoba menjawab untuk tugasnya? Yang nomor satu kira-kira pakai apa? Terapinya apa? Oke, saya kasih waktu kalian 3 menit untuk membaca soal dan mencoba menjawabnya. Bentar ya.
Udah ada yang tahu, Dek? Ada yang tahu, Dek, jawabannya? Halo? Kalau nomor satu dok, dia tuh gigi 74-nya diekstrasi, terus gigi 75-nya yang 74 radix diekstrasi dok. Terus Hmm? yang dipasang maintainer, Pakai yang apa crown hasilnya? end loop, dok, space maintainer crown end loop. Kalau ngejawab harus dari pemeriksaan objektifnya dulu apa ya? Pemeriksaan objektifnya berarti K2 gigi 75 ya. Berarti kalau 74-nya K berapa? K3, Hah? sorry, K4, K4 Keempat. dok. Kalau radix keempat. Jadi baru masuk ke RPA. RPA itu rencana perawatan awal. Rencana perawatan awal berarti apa? 74-nya Ekstraksi dok, ekstraksi. diekstraksi. Ya, 75 ada RPA-nya. Pemasangan SS dok. Salah, itu RPF. Jadi Oh, yes. 75 tidak ada RPA kecuali kalau disebutkan karies pulpa bagian oklusal mesial distal. Berarti kalau karies pulpa berarti RPA-nya apa? Pemasangan akar dok. Perawatan saluran akar. Tergantung usia lagi. Balik lagi ke usia. Apakah dia pulpektomi? Apakah dia pulpotomi? Ya, itu dilihat dari resepsi ujung akarnya. Ini harus kalian bisa jawab karena kalau ujian seperti ini deh kasus-kasusnya. Ya. Nah, baru RPF-nya masuklah ke pembuatan space maintainer harus lengkap. Space maintainer removable apa fix? Semi fix. Jenisnya apa ini? Ini fix dok. Jadi harus Semi lengkap fix. outnya. Space maintainer, semi fix, bend and loop atau crown and loop. Crown end loop dok. Crown and loop karena dia sudah lebih dari dua dua permukaan gigi yang karies. Jadi space maintainer removable, sorry, space maintainer semi fix yang crown and loop. Nah, yang nomor dua apa jawabannya? Siapa yang bisa? Audrey? Coba Audrey jawab. Atau siapa yang bisa jawab? Kita pakai removable bilateral dok. Removable space maintainer removable yang bilateral yang pakai anasir Tadi gigi. saya udah bilang, kalau Oh ya ngejawabnya dok, maaf dok. runut. Kalau ngejawabnya runut, berarti apa? Ya, Mulai dari mulai dari jenazahnya dok gigi 74, pemeriksaan 75 objektifnya dulu. objektif. Pemeriksaan objektifnya apa? K4, 74, 75, 84, 85 dok. Pemeriksaan pemeriksaan objektifnya gigi 74, 75, 84 dan 85 K4 plus apa? Plus apa? Eh, ada odemas dok, bengkakan. Ada bengkak kan? Berarti ada Iya dok. plus abses. Berarti Pas. RPA-nya apa? Ekstraksi dok. Salah. Eh, Apa RPA-nya kalau ada Oh, bengkak? premedikasi dokter, premedikasi. Premedikasi dulu. Premedikasi plus ekstraksi untuk Ekstraksi. RPA-nya. RPF-nya baru Dipasang di removable space maintainer. udah gitu aja. Kalau kayak gitu jawabannya berarti poinnya cuma satu.
Jadi gimana jawabnya yang benar? Space maintainer, Antara removable, bilateral. fungsional apa non fungsional? Fungsional. Fungsional Dok. Fungsional karena sudah kehilangan lebih dari 2 gigi pada Tiga gigi. satu sisi. Udah ada 4 ya. Jadi space maintainer, removable, fungsional, pakai clamor tensi atau enggak? Pakai Dok. Pakai. Pakai, Iya. karena dia sudah banyak yang hilang. Jadi harus stabilitasnya harus ada, retensinya harus diperkuat. Makanya space maintainer, removable, fungsional dengan clamor tensi. Kalau jawabannya cuma space maintainer aja, jawabannya 0,5. Space maintainer removable, jawabannya poinnya dapat 1. Space maintainer removable fungsional dapat 2. Space maintainer removable dengan clamor tensi baru dia full nilainya. Itulah kalau nanti ujian OSCE atau ujian skills lab ataupun ujian pada saat kuliah nanti ya. Jadi harus sempurna. Ya, itu untuk yang ini, untuk yang space maintainer. Teringat saya besok sebenarnya saya ada lagi ya kuliah ya, Dek. Ya, udah selesai. Ada yang mau bertanya di sini? Komting, besok saya ada kuliah lagi nggak? Izin dok, kalau yang besok itu Frostbite ya? perawatan frostbite anterior sederhana 1 gigi dok. Iya, tinggal 1 kali lagi ya. Besok jam berapa ya? Besok itu jam 10 ke 11 dok. Tapi besok saya juga nggak tahu nih jadi atau enggak ya. Besok ada rencana angkat sumpah, tapi nggak tahu nih jadi atau enggak. Atau saya padatkan aja 1 hari sampai ini ya, biar selesai ya kuliahnya ya. Cuma nanti Komting begitu masuk, kamu nanti jumpain saya untuk absennya ini banyak kali jadi absennya nih. Kasian yang nggak datang nanti jadinya nggak ini, Oke dok. nggak dapet. Oke, Dek, 1 materi lagi ya, Dek. Ada yang mau bertanya di sini karena ini penting. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand. Kalau nggak kita lanjut ke materi 1 lagi tentang capek ya, Dek. Saya pun capek dari tadi ngomong aja. 1 lagi tentang kuliahnya crossbite anterior. Oke, bentar dulu. Oke, kita masuk tentang crossbite anterior ya. Nah, apa itu crossbite anterior? Crossbite anterior itu adalah gigitan silang